Kalau lampu-lampu di tubuh orang-orang ini padam, maka mereka akan langsung mati. Mereka harus rutin mengganti baterainya. Tiba-tiba lampu orang yang ada di barisan paling belakang mulai redup. Pria ini panik karena baterai lampunya bermasalah. Ia berusaha memperbaiki, sementara teman-temannya hanya bisa menatap dengan tegang. Lalu lampu itu padam dan membuat tubuh pria itu ditangkap sesuatu dalam kegelapan. Tali yang menghubungkan tubuh mereka satu sama lain pun bergulir. Tanda tubuh pria tadi diseret dengan sangat cepat. Sayangnya, pria ini sangat lambat mencari pisaunya. Ia panik dan membuat pergerakannya malah gak karuan. Sementara tali itu semakin berputar dan akan segera habis. Saat pisau sudah di tangan pun ia tak bisa memotong talinya. Tubuhnya terseret hingga ia makin panik ingin memutus tali itu, tapi percuma saja. Sementara di baris selanjutnya ada gadis muda ini. Ia juga panik saat akan memotong tali yang menghubungkan mereka. Seberapa keras ia mencoba, ia tidak bisa juga memotongnya. Sebentar lagi ia juga akan jatuh, kali-kali itu habis. Untunglah kapten rombongan cepat. Ia berhasil memotong tali itu. Lutut gadis ini pun jadi lemas. Ia bisa melihat kalau pria tadi ada di ujung sana. Lampunya masih nampak menyala. Rombongan pun akan berjalan lagi sesuai rencana. Tapi gadis ini masih saja memperhatikan pria itu. Si kacamata ini marah-marah dan menyuruh si gadis jalan saja. Kapten pun mengerti maksud gadis itu. Mereka akan mengambil baterai lampu milik pria itu sebagai cadangan. Kapten pun menghidupkan senter dan berjalan berbalik menuju temannya yang ada jauh di sana. Saat berjalan, ia bisa merasakan monster-monster kegelapan yang sudah mengikuti mereka sejak tadi. Monster-monster itu hanya takut pada cahaya. Kapten akhirnya mencapai temannya itu, sayangnya kakinya patah. Tak banyak bicara, Kapten mengambil baterai milik temannya itu. Walau temannya berteriak, ia masih bisa berjalan. Kapten pun boleh meninggalkannya dan bilang kalau ia memang masih bisa berjalan, maka kejarlah. Saat kegelapan menyelimutinya, pria itu pun akhirnya hilang ditangkap monster. Melihat ada dua orang yang mati, gadis berkerudung merah ini pun mendoakan arwah mereka. Kapten membuka tas itu dan tak menemukan satupun baterai yang tersisa. Situasi jadi tegang karena mereka harus segera pergi atau hanya membuang-buang daya selama di sini. Mereka harus segera mencari jalan keluar sebelum lampu mereka padam. Tak disangka si pria kacamata malah menembak kapten. Ia menembak satu-satunya orang yang tahu di mana jalan keluar hanya demi baterai yang dimilikinya. Dengan cepat ia mengambil baterai milik kapten sambil menodongkan pistolnya pada dua wanita ini. Ia juga minta keduanya untuk menyerahkan baterai milik mereka. Apakah mereka bisa selamat? Tonton part selanjutnya.